Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geoinformasi lanjut ya. Kini kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan sedikit banyak membahas tentang bagaimana mengukur kualitas data ya, melakukan pengujian dari model data geospasial. Seperti kita ketahui, model data GI itu ada dua strukturnya. Yang pertama adalah struktur model data vektor, yang kedua adalah struktur model data raster. Vektor terdiri atas tiga bentuk geometri utama, titik, garis, dan poligon, dan raster hanya terdiri atas sebuah bentuk, yaitu pixel ya. Raster itu disusun atas pixel-pixel ya. Oke, mari kita masuk di agenda kita. Di pertemuan keempat ini kita akan menguji model data geospasial ya. Ada beberapa teknik pengujiannya, seperti misalnya menggunakan tabel matriks uji atau conversion matrix, menggunakan ROC atau Receiver Operating Characteristics, dan root mean square error atau RMSE. Kemudian kita juga akan sedikit membahas tentang jenis dan sumber kesalahan dalam analisis geospasial. Apa saja jenis dan sumber kesalahannya. Oke, bagian pertama, menguji model. Pertanyaannya, mengapa hasil luaran dari model analisis geospasial yang akan kita pasang dalam sebuah perangkat GI atau sebuah layanan GI itu harus melalui proses pengujian? Jawabannya adalah karena kita harus bisa memastikan ya, peneliti, pengembang, developer, programmer GI, layanan GI itu harus bisa memastikan bahwa informasi geospasial yang disajikan di dalam sebuah layanan atau perangkat lunak GI itu merupakan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, agar informasi tersebut valid, maka kita harus melakukan proses uji terlebih dahulu. Proses uji ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kuantitatif, ya, yaitu melakukan konfirmasi dengan survei di lapangan, maupun dengan data uji yang ada dari instansi terkait yang sudah disediakan. Peneliti biasanya harus menentukan terlebih dahulu, ya, pengembang juga harus menentukan terlebih dahulu apakah akan menggunakan akurasi atau presisi, atau keduanya, ya. Akurasi itu merujuk kepada seberapa akurat model yang dihasilkan dibandingkan dengan kenyataan yang berlaku di lapangan. Sementara presisi itu merujuk kepada tingkat pengukuran yang dilakukan ya. Satuannya apa, unitnya, berapa angka di belakang koma, itu presisinya ya. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke contoh yang pertama, matriks uji. Di sini kita ingin mengetahui ya, bagaimana sebuah sistem aplikasi Android Syndrome Safety Flying Drone, apakah pengguna ya bisa menerbangkan drone-nya dengan aman. Di sini ada 5 kelas ya. Sangat tidak aman 1, tidak aman 2, terbatas 3, aman 4, dan sangat aman. Kemudian kita akan menghitung ya, kelas sangat aman, sangat tidak aman di lapangan dengan dimodel hasil luarannya. Oh, ternyata sangat tidak aman ke sangat tidak aman itu ditemukan di 5 lokasi. Sangat tidak aman ke tidak aman ditemukan di 1 lokasi. Sangat tidak aman ke terbatas ya 0, sangat tidak aman ke aman 3, sangat tidak aman ke aman 2. Total jumlahnya ada 11 observasi. Jumlah observasi yang benar ada 5. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat totalnya. Kita lihat ya, yang diagonal ini ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6. Berapa total data yang benar? Total data yang benar adalah 25. Maka akurasinya adalah total data benar dibagi dengan total data observasi secara keseluruhan, ada 40. Berarti 25 dibagi 40 dikali 100, maka akurasinya 62,5%. Cukup ya, cukup baik ya. Tidak tinggi tapi cukup baik. Nah, bagaimana dengan uji lapangan? Nah, di sini kita mencoba menguji hasil klasifikasi dengan menggunakan citra satelit berbasis supervised classification dengan quantum GIS dengan plugin-nya Semi Automatic Classification untuk klasifikasi lahan di Kabupaten Trenggalek. Hasilnya kemudian kita bandingkan dengan hasil observasi lebih dari 50 titik observasi atau hampir 60 titik observasi di lapangan. Kita ke lapangan menggunakan GPS yang memiliki akurasi di bawah 5 meter ya. Kemudian kita melihat apakah benar ya, hasil klasifikasi di komputer dengan machine learning dengan klasifikasi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Nah,
ini contohnya menggunakan ROC, misalnya Receiver Operating Characteristic. Di sini kita mendapatkan hasil akurasi 92%. Dari mana? Ya, akurasi itu didapatkan dari jumlah true positif ditambah true negatif dibagi dengan jumlah positif, ya, dibagi dengan jumlah negatifnya. Contohnya lagi, kelas prediksinya erupsi. Kita ke lapangan, kita mendapatkan kelas sebenarnya adalah erupsi, ada 24 lokasi. Erupsi ke non-erupsi kita menemukan 4 misklasifikasi, maka presisinya 86,2%. Presisi dari mana? Didapatkan dari, ya, true positif, ya, dibagi dengan jumlah true positif ditambah dengan false positifnya, ya, maka dapat 86,2%. Sementara untuk non-erupsi, ke kelas erupsi ada 0, non-erupsi ke non-erupsi ada 21. Berarti ini presisi sekali, ya, 100% karena tidak ada kesalahan di sini. Lalu bagaimana dengan perhitungan totalnya? Perhitungan akurasi adalah, ya, true positif 25 ditambah dengan true negatif 21 dibagi dengan total positif 25 tambah 0 25, 4 tambah 21 25, sehingga kita mendapatkan nilai 0,92 atau 92%. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung ROC grafnya, ya, grafisnya, ya. Ingat, dalam menghitung grafisnya sumbu X dan Y-nya kita akan mendapatkan nilai dari sini, true positive rate dengan false positive rate. True positive rate didapatkan dengan cara true positif dibagi positif, sementara false positive rate didapatkan dari false positif dibagi dengan negatif. Nah, sumbu X-nya adalah false positive rate, sumbu Y-nya adalah true positive rate. Di sini ada 5 kelas contohnya, ya. Jika kita mendapatkan data grafisnya, garis putus-putus ini, data hasil data kita itu berada di atas garis linear, garis normal, berarti kita memberikan hasil yang akurat tinggi. Tapi kalau grafis ROC-nya putus-putus di bawah garis linearnya, berarti kita kurang akurat datanya. Nah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada grafis ROC adalah jumlah minimal kelas yang diuji minimal 5, karena kalau kurang dari itu grafisnya akan tidak baik tampilannya nanti, ya, tidak maksimal. Kemudian jumlah titik validasi minimal 30 titik, ya. Data ujinya harus berupa data numerik. Data uji bersumber dari peralatan GPS yang memiliki akurasi yang tinggi. Metode akuisisi datanya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian rentang waktu antara data uji dan data prediksi tidak terlalu jauh. Tadi misalnya hasil klasifikasi lahan dari citra satelit Sentinel pada bulan Agustus, usahakan di bulan itu juga atau di bulan terdekat, ya. Jangan di bulan Desember atau bahkan Januari. Kemudian menggunakan root mean square error. Nah, root mean square error ini, ya, kita menguji, ya, contohnya di sini adalah hasil perhitungan total laser station, ya, dengan unmanned air vehicle drone, ya, kemudian kita hitung selisihnya. Perhitungan ini didapatkan dari hasil observasi untuk menghitung ketinggian, ya, ketinggian muka lahan, digital elevation model. Jadi rumusnya seperti ini, 1 per jumlah dari, ya, hasil model dari UAV dibagi dengan model sebenarnya, ya, ketinggian sebenarnya dari laser scanner, kemudian dikuadratkan, dijumlah dikuadratkan, dijumlah dikuadratkan, begitu, ya. Jadi ini selisihnya ini, ya, ini dalam kurung ini selisihnya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dibagi dengan total observasi. Total observasinya berapa? 10 di sini, berarti N-nya 10, ya. Di situ kita mendapatkan, ya, jumlahnya 0,1. Artinya apa? Kesalahannya hanya sekitar 10%. Kecil sekali, ya. Jadi 90% akurat. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan RMS adalah data harus berupa data numerik bukan deskriptif. Data uji minimal berjumlah 10 titik dengan sebaran yang merata di seluruh wilayah penelitian, ya. Usahakan harus sebarannya merata, nggak boleh terkonsentrasi di suatu lokasi saja. Data uji harus bersumber dari peralatan yang memiliki akurasi minimal 2 atau 3 kali lebih tinggi daripada data prediksi, ya. Tadi kita menggunakan laser scanner itu sangat presisi, ya, sampai lebih 3 kali mungkin akurasi dibandingkan data UAV-nya. Nah, data uji diambil dengan metode sesuai standar yang telah ditentukan. Misalnya dengan kasus di atas kita menggunakan standar ASPRS 2014, ya, American Society of Photogrammetry and Remote Sensing. Data uji dan data prediksi memiliki rentang waktu yang tidak berjauhan, sama dengan tadi, ya, ROC, ya, agar semakin baik jika data uji dan data prediksinya, ya, akan diambil pada waktu yang bersamaan, itu akan sangat baik, ya. Kemudian beberapa kesalahan, kita masuk ke beberapa kesalahan yang sering ada.
Kesalahan yang pertama adalah presisi dan akurasi dari skala yang digunakan. Misal kita skalanya 1:100.000, maka akurasinya sekitar 50,8 meter dengan presisi 1 desimal ya di belakang koma. Kemudian, akurasi dan presisi dari sebuah peta hasil analisis geospasial akan terikat pada skala. Ingat sekali lagi, pada skala, bukan pada tingkat zoom in atau zoom out dalam sebuah GIS system ya. Zoom in, zoom out tidak ada pengaruhnya dengan akurasi. Kemudian data atribut yang digunakan, hati-hati dalam mendefinisikan data atributnya ya. Informasi tentang nama, lokasi, toponimi ya, hati-hati. Penggunaan I dengan penggunaan Y ya. Jangan sampai terbalik-balik, jangan sampai salah. Kemudian sumber data dari expert ataupun institusi ya. Ini juga bisa jadi sumber kesalahan. Sumber data dari institusi dengan alat pengambilan yang sudah lama tidak dikalibrasi. Sumber data yang usianya sudah lama dan tidak relevan dengan penelitian. Sumber data yang diambil tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat ya. Misalnya metode akuisisi datanya tidak valid, tidak ada laporan ilmiahnya. Dan ahli yang sudah tidak terlibat lama dalam penelitian itu juga tidak bisa kita jadikan sebagai sumber data. Nah, sumber kesalahan diantaranya adalah sumber dan usia data geospasial yang digunakan ya. Tidak adanya metadata atau tidak jelas metadatanya. Usia datanya terlalu lama ya. Sumber data dari internet yang tidak jelas ya rujukannya. Kemudian luasan area. Nah, kalau untuk menentukan luasan area, rumusnya adalah resolusi piksel dikalikan 1 ditambah 2 dikali akurasi data. Misalnya gimana? Kita akan menggunakan citra Landsat dengan resolusi spasial 15 meter. Ini artinya sudah melalui fase enhancement atau data fusion dengan band Pan-Sharpen ya. Akurasi datanya 0,5 piksel, maka luasan area minimal harus disurvei adalah 15 ya. Resolusi pikselnya dikali dengan 1 ditambah 2 dikali 0,5 ya. Jadi hasilnya 2 dikali 15, 30 meter. Kemudian skala peta yang digunakan. Jika kita memiliki data citra Sentinel 2 optik, resolusi spasialnya 10 meter, maka skala yang optimal digunakan adalah resolusi spasialnya yaitu 10 dikalikan 2 dikalikan 1000, maka kita akan mendapatkan 1:20.000 ya. Bagaimana dengan resolusi spasial ya? Untuk menghasilkan peta dengan skala 1:60.000, berapakah resolusi citra satelit yang harus digunakan? Maka rumusnya adalah skala peta dibagi 1000 dikalikan dengan 0,5. Misalnya di sini kita 1:60.000, 60.000 dibagi 1000 dikalikan setengah, kita dapat 30 meter. Berarti kita bisa menggunakan citra satelit Landsat untuk sebuah GIS system dengan skala peta 1:60.000. Selanjutnya, sumber kesalahan lainnya ya bisa bersumber datang dari sumber pengalaman operator. Semakin lama jam terbang seorang operator GIS atau programmer GIS, maka kesalahannya biasanya semakin kecil. Nah, perangkat lunak yang digunakan, perbedaan perangkat lunak ya, itu juga bisa menyebabkan munculnya kesalahan. Contohnya, MapInfo dengan ArcGIS dengan Quantum GIS itu bisa muncul setengah bahkan sampai 2 meter selisihnya. Juga algoritma yang digunakan, ya hati-hati dengan pemilihan algoritma misalnya untuk interpolasi ya. Satu menggunakan interpolasi spline ya, satunya menggunakan yang lain lagi, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Ini contoh kesalahan ya, ada overshot, ini kelebihan penarikan garisnya. Ada undershot, ini kurang ya. Kemudian ada juga miring seperti ini membutuhkan teknik namanya rubber shape ya. Ya istilahnya dari kata karet gitu, jadi ini bisa kita tarik-tarik untuk kita sesuaikan. Ini beberapa contoh kalau data dalam sebuah sistem seperti ini artinya ada kesalahan. Kemudian uncertainty, ya ini dia data ya, ada uncertainty-nya, ada ketidakpastian dalam data spasial yang kita pasang dalam sebuah sistem GI. Yang pertama adalah kualitas dari data spasialnya ya. Kita perlu melakukan evaluasi dari kesamaan antara data spasial dan kebenaran geografis di lokasi yang di dunia nyata ya. Kemudian semakin dekat data spasial dengan realitasnya di dunia nyata, berarti semakin tinggi kualitasnya. Kemudian uncertainty itu sendiri ya. Uncertainty itu artinya kita tidak yakin ya dengan data spasial, dengan hasil analisisnya. Karena ada namanya generalisasi di sana, ada namanya error measurement, kesalahan pengukuran, ada namanya representasi yang
tidak lengkap ya. Ini semua bisa menjadi faktor dalam analisis. Ada juga keterbatasan pengetahuan penggunanya, pengetahuan pengembangnya. Nah, itu bisa menyebabkan spatial data uncertainty. Selanjutnya ada spatial data akurasi ya. Ini adalah pengukuran dari kesalahan. Biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan ketidakpastian posisi ya. Misalnya akurasi 10 meter. Itu artinya pada sebuah titik fitur gitu ya, bisa jadi jaraknya sejauh 10 meter dari lokasi yang sebenarnya. Kemudian spatial data error ya, ini adalah terminologi yang erat kaitannya dengan akurasi data tadi ya. Semakin kecil kesalahan atau errornya, maka semakin tinggi akurasinya dan semakin baik kualitas datanya. Yang selanjutnya adalah semantik. Nah, ini dia disebut juga dengan istilah geosemantic uncertainty. Ini terkait dengan ya konsep geografis, kelas, nilai, batas dan lain sebagainya ya. Contohnya saja misalnya ya, Jalan Soekarno-Hatta ya. Kalau kita hanya mengatakan Jalan Soekarno-Hatta, maka orang akan bingung. Di Malang ada Jalan Soekarno-Hatta ya, di Jakarta ada Jalan Soekarno-Hatta, di Medan ada Jalan Soekarno-Hatta, di Makassar ada Jalan Soekarno-Hatta. Jadi di mana lokasinya kayak gitu ya. Terus terkait dengan semantik ya. Nah, ini adalah contoh proses ya, proses untuk pengolah data. Contohnya di sini adalah dan akuisisi data foto udara, inputnya adalah berupa foto ya, kemudian di scan dan mendapatkan digital imagery. Di situ kita mengolahnya dengan proses orientasi dan triangulasi, maka kita akan mendapatkan produk berupa DEM, ortho image dan feature extraction. Dari feature extraction kita bisa dapatkan data vektor, dari data DEM kita bisa dapatkan data kontur. Kalau semua data ini kita gabung, kita bisa mendapatkan scene data 3 dimensi. Nah, dari setiap tahap ini bisa muncul kesalahan. Inputnya misalnya datanya oblik, miring. Prosesnya misalnya software yang sering menimbulkan kesalahan, atau salah menemukan titiknya dalam triangulasi, titik GPS-nya tidak tersebar merata ya, titik benchmark-nya, BM-nya. Maka hasil produknya adalah nanti 3D-nya adalah 3D scene panoramik 3 dimensi yang tidak akurat. Nah, ini adalah standar akurasi yang dipakai oleh ISPRS tadi. Contohnya misalnya akurasi vertikal ya. Kalau kita masuk di kelas 1 saja, maka RMSE-nya pada area non vegetasi atau tanpa tutupan pohon itu 1 cm. Ya. Kalau pada confidence level 95% untuk non vegetasi itu 2 cm. Pada area yang ada vegetasinya ya, vegetatif itu 2,9 cm. Maka kira-kira interval konturnya yang cocok adalah intervalnya 3 cm. Kemudian berapa jumlah titiknya? Minimal 20 titik ya. 20 titik per meter persegi dengan maksimum nominal pulse spacingnya 0,2 meter. Ini yang paling tinggi ya, kelas yang paling tinggi. Sementara kalau untuk checkpoint ya, kita menggunakan checkpoint untuk mengukur akurasinya. Untuk area yang kurang dari 500 km persegi, kita bisa menggunakan kurang lebih 20 jumlah titiknya. Untuk di lokasi yang non vegetatif misalnya, kita menggunakan 20 ya. Kalau yang untuk vegetatif nggak usah dicek ya, maka jumlahnya ada sekitar 20. Dan seterusnya, semakin luas area project yang disurvey, semakin banyak jumlah checkpoint ya. Kemudian Indonesia juga punya ya standar yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial ya, standar pengumpulan data geospasial untuk pembuatan peta dasar. Ini peraturan BIK nomor 1 tahun 2020 ya, masih baru sekali. Kalau LIDAR contohnya misalnya satu saja kita ambil, skalanya 1/10.000, maka kerapatan titiknya harus lebih dari 2 titik per meter persegi. Maka resolusi spasialnya kurang lebih 30 cm. Sementara kalau foto udara yang didapatkan dari drone misalnya untuk 1/10.000, dan resolusinya harus kurang dari 30 cm ya, dengan nilai ground distance-nya, ground space distance-nya kurang dari 15 cm. Ini yang harus dipenuhi ya dalam sistem kita nantinya, dalam layanan kita. Kemudian ada juga Federal Geographic Data Committee, ini di USA. Ini adalah sebuah komunitas yang memfasilitasi pengembangan standar-standar data geospasial. Kalau Anda bisa mengunjungi di sini di alamat situs ini, Anda akan menemukan ada banyak sekali standar yang dipakai, dan setelah ini
sifatnya bottom up, artinya dari pengguna, dari pengembang, dari peneliti dimasukkan komunitas ini ya, ini adalah internasional komunitas ya, kemudian dievaluasi ya, yang cocok seperti apa, standar yang kita pakai agar apa, agar semua informasi spasial itu bisa terjamin kualitasnya. Baik, kita masuk ke assessment. Lakukan evaluasi terhadap layanan GI ini ya, GI sistem ini yang bisa Anda akses di picobar.jabarprof.go.id. Kemudian buatlah sebuah esai tentang ketidakpastian dalam informasi geospasial. Kenapa judulnya seperti itu? Karena kita melihat di sini adalah sebaran kasus COVID-19, namun data yang dipakai adalah data poligon batas administrasi. Ini uncertainty-nya tinggi sekali. Coba Anda lakukan evaluasi, kemudian Anda bandingkan dengan GI system yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University of Medicine. Ya, masuk ke situ, kemudian bandingkan di sana skala global. Kemudian juga lakukan analisis yang sama dan buatlah narasinya. Bagaimana hasil perbandingan Anda dan bagaimana hasil uncertainty-nya. Demikian, terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke email saya fatwaramdhani@ub.ac.id. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.